Alhamdulillahirabbil alamin. Allafa baina qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man qala amin. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Qala ummak. Qala thumma man? Qala thumma ummak. Qala thumma man? Qala thumma ummak. Qala thumma man? Qala thumma abuka." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Lalu beliau menjawab, "Ibumu." Lalu ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Lalu beliau menjawab, "Ibumu." Lalu ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Lalu beliau menjawab, "Ibumu." Lalu ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Lalu beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tiada tara kepada kita semua, yakni nikmat-nikmat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pegang teguh iman Islam ini sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Dewan juri yang bijaksana, hadirin hadirat yang berbahagia, perkenankan saya berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan semua untuk menyampaikan pidato yang berjudul berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada 3 hal yang Allah sandingkan dalam Al-Quran. Yang pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan yang ketiga, anishkurli wa liwalidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dalam kesempatan yang baik ini, saya hanya akan membicarakan hal yang ketiga, yakni bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Di dunia ini, siapakah orang yang paling kita hormati, kita sayangi, dan paling kita dahulukan berbuat baik? Pasti jawabannya adalah kedua orang tua kita. Mengapa? Pertama, adanya kita di dunia ini lantaran kedua orang tua kita. Mustahil kita ada seperti ini jika ibu bapak kita tidak ada. Setiap manusia lahir pasti karena perantaraan ibu dan bapak, kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa yang hanya melalui perantaraan ibu. Kedua orang tua kita inilah yang tidak pernah lelah dan bosan merawat kita mulai dari kandungan, ketika kita masih bayi, menjadi anak-anak, bahkan setelah dewasa. Kasih sayangnya tidak pernah lelah dicurahkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, kalau kita menengok ke belakang dan merenungkan saat-saat kita masih dalam kandungan dan ketika kita masih bayi, niscaya tidak patutlah bila kita berani berkata kasar, melawan, bahkan durhaka kepada orang tua. Betapa saat kita masih dalam kandungan selama 9 bulan, ibu kita kemana pun selalu pergi membawa kita. Ketika duduk, berjalan, bahkan ketika tidur, betapa payahnya ibu kita itu. Dan saat-saat yang paling menegangkan adalah ketika proses melahirkan kita. Ibu kita menahan kesakitan yang luar biasa, bisa 1, 2, bahkan 3 hari dengan tidak tidur sepicing pun. Syukur kalau melahirkan secara normal. Terkadang ibu kita harus rela perutnya dibedah agar kita bisa ada di dunia ini. Sementara sang ibu berjuang dengan taruhan nyawa, sang ayah tak kalah gelisahnya, mundar-mandir ke sana kemari dan mempersiapkan seluruh keperluan untuk kelahiran kita.
Karib kerabat kita pun turut berdoa untuk kelancaran kelahiran kita. Kemudian setelah kita berhasil menghirup udara dunia ini, kerepotan ibu tidak berkurang bahkan bertambah. Ibu kita tidak kita biarkan tidur lelap baik siang maupun malam. Kita selalu menangis minta disusui. Ibu kita tidak jijik dengan kotoran kita. Beliau selalu siap saat mengganti popok kita. Belum lagi saat kita sakit tengah malam lagi pasti berusaha luar biasa. Mereka akan mencari obat kemanapun asal kita segera pulih kembali. Hadirin sekalian, mereka lakukan itu apakah minta pamrih? Tidak, sama sekali tidak. Ibu bapak kita dengan ikhlas menjalankan perannya sebagai orang tua. Mereka rela mengeluarkan biaya berapapun untuk kebaikan kita. Mereka menyekolahkan kita agar kita menjadi orang pintar, orang yang menjadi kebanggaan bagi nusa, bangsa, dan agama. Mereka akan rela mengorbankan kebahagiaan dan demi kebahagiaan kita. Lantas, apa yang mereka harapkan dari kita? Anaknya, tidak lain adalah bakti kita kepadanya. Kita sebagai anak yang harus kita lakukan adalah selalu berbuat baik kepada keduanya. Jangan sekali-kali berkata atau membentak keduanya. Dan yang terpenting adalah kita selalu mendoakan keduanya dengan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku waktu aku kecil. Dewan juri, bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin sekalian. Demikianlah pidato singkat saya ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang senantiasa menjadi kebanggaan orang tua, menjadi anak soleh yang selalu mendoakan keduanya baik ketika masih hidup atau sudah meninggal kelak. Sebagai akhir pidato saya ini, saya akan mempersembahkan beberapa pantun. Gunung Salak, Gunung Kelabu, awan menutup Pulau Andalas, hutang anak kepada ibu, seumur hidup tiada terbalas. Ikan beranak berupa-rupa, banyak dijual di Tanjung Balai, hutang anak kepada ayah, seumur hidup tiada ternilai. Banyak rumbia di Tanjung Balai, hidup gelatik pada akarnya. Biarpun hutang tiada ternilai, budi yang baik jadi gantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.